Masukkan alat dan bahan: labu ukur 10 ml, air suling, sampel minyak cengkeh, pelarut heksan, pipet tetes, vial colorless, dan pipet Eppendorf. Lalu, bilas labu ukur 10 ml dengan pelarut heksan. Buka tutup botol sampel minyak cengkeh. Bilas pipet Eppendorf terlebih dahulu dengan sampel sebanyak 3 kali pembilasan. Pipet dan masukkan sampel sebanyak 1000 mikroliter. Selanjutnya, tambahkan pelarut yang sesuai. Untuk sampel minyak cengkeh ini cocok dengan pelarut heksan. Tambahkan heksan dengan menggunakan pipet tetes sampai tanda tera. Seka labu ukur dengan kertas seka hingga tidak terdapat tetesan di dinding labu ukur. Kemudian, himpitkan dengan pelarut heksan kembali. Setelah itu, larutan dihomogenkan. Bilas vial colorless terlebih dahulu dengan larutan yang akan digunakan. Masukkan larutan ke dalam vial dengan menggunakan pipet tetes hingga kurang lebih mencapai bagian leher vial. Buat label sesuai nama, lalu tempelkan label pada bagian dinding vial. Tempatkan vial pada posisi yang sesuai, dan larutan siap dianalisis menggunakan GC-MS 2010 Quadropol. Isi logbook penggunaan alat GC-MS terlebih dahulu. Tekan tombol power on pada alat GC-MS. Tangan robotik pada alat GC-MS akan bergerak. Tekan tombol power pada CPU dan tunggu hingga monitor menyala. Dan jangan lupa isi bagian identifikasi sampel pada Lapsus. Buka aplikasi GC Real Time Analysis, tunggu hingga loading selesai. Setelah itu, tekan top. Karena MS harus dalam kondisi vakum, maka klik Vacuum Control, Auto Start Up. Tunggu hingga sekitar 20 menit. Selanjutnya, tuning, yang dimana pengkondisian alat dilakukan setelah vakum selesai. Start untuk tuning, tunggu hingga 30 menit. Tekan File, Set Tuning File As, rename sesuai tanggal analisis. Selanjutnya, pada Data Acquisition, klik GC, lihat parameter dari Adsiri, lalu sesuaikan. Isi injection temp
200. Kemudian column oven temp 50. Selanjutnya injection mode, pilih split. Kemudian pada flow control mode, pilih linear velocity. Total flow 10,4, column flow 0,67, dan untuk purge flow sebesar 3 mili per menit. Dan untuk split ratio sebesar 150. Jika merasa bingung, tabel bisa di-delete, lalu isi manual sesuaikan dengan parameter. Initial temp harus sama dengan column oven. Kemudian initial time 2 menit. Untuk rate pertama sebesar 2,5. Rate kedua sebesar 5 dan rate ketiga yaitu 10. Dan untuk temp yang ada di line 1 sebesar 100. Berikutnya untuk temp line 2 sebesar 225. Dan yang terakhir temp line 3 yaitu 300. Lanjut bagian initial time diisi 2 menit. Kecuali untuk kolom terakhir yaitu sebesar 1,5. Kemudian pindah ke MS. Untuk parameternya disesuaikan juga. Pertama ada ion surge temp sebesar 290. Untuk interface temp sebesar 300. Dan untuk solvent cut time 5 menit. Baik, jika sudah selesai semua, klik File, Set Method File As, klik Desktop, lalu rename sesuai metode analisis yaitu metode kadar atsiri, dilanjutkan dengan nama kelompok. Kemudian Enter atau klik Save. Setelah itu lanjut ke batch processing. Selanjutnya pada tabel, untuk field sesuaikan dengan tempat field. Lalu untuk sample name, isi dengan metode atsiri, dilanjutkan nama kelompok. Untuk sample ID, ketik SPL, dan untuk method file, klik desktop. Setelah itu, drag semua tabel dan klik start. Klik open batch file, klik desktop, lalu ubah nama sesuai dengan yang diinginkan.
Dan start. Kemudian, tunggu hingga alat selesai menginjeksi semua sampel. Dan akan muncul tampilan kromatogram sebagai berikut. Pembacaan kromatogram dengan aplikasi Post-Run Analysis. Klik Pick Integration, lalu setting parameter sesuai yang diinginkan. Oke. Lalu klik Qualitative Table. Pada tabel spektrum proses, klik kanan, delete all rows. Klik TIC. Lalu klik kanan. And then select all. And register to spectrum process table. Klik spectrum process kembali, lalu search all table. Setelah selesai, kromatogram siap di-print. Untuk data hasil pengamatan di Lapsus, sesuaikan dengan hasil yang terdapat pada kromatogram. Pengolahan data hasil pengukuran. Persen nama senyawa sama dengan luas puncak senyawa per total luas semua puncak dikali 100%.